Saya bersedia untuk donorkan kedua mata saya untuk Bapak itu, Pak. Apa alasanmu mau mendonorkan kedua matamu untuk ayahku? Kamu butuh uang? Sekarang Bapak sudah bisa melihat lagi, karena sudah ada yang mendonorkan mata untuk Bapak. Saya ingin bertemu dengan orang yang menyumbangkan mata mereka. Seorang anak pang berdiri diam di lorong rumah sakit. Tatapannya tajam ke arah seorang pria tua yang terbaring lemah di dalam ruangan VIP. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang peduli padanya. Tapi tiba-tiba, dia menawarkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kedua matanya. Bukan satu, tapi dua. Bahkan ketika ditawari uang 20 miliar, dia menolak tanpa ragu. Dokter bingung, keluarga marah. Semua orang bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Dan saat operasi selesai, dan kebenaran mulai terungkap, ternyata, sebelum cerita ini dimulai, yuk sempatkan sebentar untuk tulis di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari mana? Biar kita bisa saling kenal satu sama lain di sini. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Semoga setiap langkah kalian dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan apa yang sedang diperjuangkan bisa segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lorong rumah sakit itu sunyi. Terlalu sunyi untuk tempat yang seharusnya penuh harapan. Lampu putih memantul di lantai mengkilap, menciptakan bayangan samar dari orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah tegang. Di ujung lorong, tepat di depan ruang VIP, seorang lelaki berdiri diam. Penampilannya mencolok, jaket kulit hitam penuh paku, rambut mohok yang sedikit berantakan, dan tato yang memenuhi hampir seluruh lengannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan langsung menilai tanpa berpikir dua kali. Namun lelaki itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap ke arah pintu kamar dengan mata yang dalam, seolah sedang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk diungkapkan. Di dalam ruangan itu, seorang pria tua terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya dipenuhi selang dan alat medis yang berbunyi pelan, seperti menghitung waktu yang tersisa. Ia adalah sosok yang dikenal banyak orang. Seorang pengusaha besar yang namanya sering muncul di berita. Dihormati sekaligus ditakuti. Kekayaannya tak terhitung. Kekuasaannya luas. Namun kini semua itu tak ada artinya di hadapan kondisi tubuhnya yang rapuh. Beberapa orang berdiri di dalam kamar, berbicara pelan dengan dokter. Salah satunya adalah pria berjas rapi dengan wajah tegas dan sorot mata yang dingin. Ia adalah anak sah dari pria tua itu, satu-satunya pewaris yang diakui. Setiap gerakannya penuh kendali, setiap kata yang keluar terukur. Seolah emosi adalah sesuatu yang tidak ia butuhkan. "Kami tidak punya banyak waktu," ujar dokter dengan nada serius. Kondisi matanya sudah sangat kritis. Jika tidak segera dilakukan transplantasi, kemungkinan besar beliau akan kehilangan penglihatan secara permanen. Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan, lalu menatap ayahnya yang terbaring tanpa daya. Ada sesuatu di matanya, tapi terlalu samar untuk disebut sebagai rasa sedih. "Apapun yang dibutuhkan, lakukan," katanya akhirnya. "Uang bukan masalah." Kalimat itu terdengar dingin, seperti keputusan bisnis, bukan keputusan seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Di luar ruangan, lelaki pang itu masih berdiri. Ia mendengar setiap kata, setiap potongan percakapan yang keluar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Tangannya mengepal perlahan, bukan karena marah, tapi karena ada perasaan yang berdesak-desakan di dalam dadanya. Ia melangkah mendekat, cukup untuk melihat ke dalam. Pandangannya jatuh pada wajah pria tua itu. Wajah yang begitu asing, namun di saat yang sama, terlalu familiar untuk diabaikan. Ada jeda panjang dalam dirinya,
seperti kenangan lama yang mencoba bangkit dari tempatnya terkubur. Potongan-potongan masa lalu muncul tanpa izin, samar tapi menyakitkan. Seorang anak kecil yang berdiri di depan rumah besar, memanggil seseorang yang tidak pernah benar-benar menjawab. Seorang wanita yang menangis diam-diam di sudut ruangan, dan suara kasar yang mengusir, tanpa penjelasan, tanpa penyesalan. Lelaki itu menutup matanya sejenak, mencoba menahan semuanya. Namun ketika ia membukanya kembali, pandangannya tetap sama, tetap tertuju pada sosok yang kini terbaring lemah, seolah waktu telah membalikkan peran mereka. Langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Seorang perawat berhenti beberapa meter darinya, menatap dengan sedikit ragu. "Maaf, ini area khusus keluarga," ucapnya hati-hati. Lelaki Pang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan sebentar, lalu kembali menatap ke dalam ruangan. "Aku tahu," katanya pelan. Nada suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditegur. Perawat itu sedikit bingung, namun tidak melanjutkan. Ada sesuatu dari lelaki itu yang membuatnya ragu untuk bersikap keras. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Pria berjas keluar dengan langkah cepat, diikuti oleh dokter. Mereka berbicara serius, tidak menyadari bahwa seseorang berdiri tidak jauh dari mereka. "Kita akan cari donor secepatnya," kata pria berjas. "Publikasikan kalau perlu. Berapapun biayanya, aku akan tanggung." Dokter mengangguk, meski wajahnya tetap terlihat khawatir. Tidak mudah menemukan donor yang cocok dalam waktu singkat. Percakapan itu terdengar jelas oleh lelaki Pang. Ia menunduk sedikit, pikirannya bekerja dalam diam. Ada sesuatu yang mulai terbentuk di dalam dirinya, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Saat pria berjas itu berbalik, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan lelaki Pang. Hanya sesaat, namun cukup untuk menciptakan ketegangan yang aneh. Pria berjas itu mengernyitkan dahi, menilai dari ujung kepala hingga kaki dengan cepat. "Kamu siapa?" tanyanya singkat. Tidak ada jawaban langsung. Lelaki Pang itu hanya menatap balik, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. "Cuma orang lewat," jawabnya akhirnya. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa tidak jujur. Pria berjas itu tidak puas, namun ia tidak punya waktu untuk memperpanjang. "Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu," katanya dingin, lalu berjalan pergi. Langkahnya tegas, seolah keberadaan lelaki itu tidak lebih dari gangguan kecil yang tidak penting. Namun setelah pria berjas itu menghilang di ujung lorong, lelaki Pang itu tetap berdiri di tempatnya. Ia kembali menatap ke dalam ruangan, kali ini lebih lama, lebih dalam. Tangannya perlahan menyentuh dada, tepat di balik jaket kulitnya. Di sana tersembunyi sebuah kalung kecil yang sudah usang. Ia menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tidak runtuh. Waktu seakan berhenti di lorong itu. Tidak ada suara selain detak alat medis dari dalam ruangan dan langkah kaki samar di kejauhan. Lelaki itu menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berdiri di sana, ada keputusan yang benar-benar terbentuk di dalam dirinya. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Tanpa mengatakan apapun kepada siapapun, ia berbalik dan berjalan menjauh dari ruang VIP itu. Langkahnya pelan, namun pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu satu hal. Ia tidak datang ke tempat itu sebagai orang asing. Dan ia tidak akan pergi tanpa meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh siapapun. Langkah lelaki itu tidak berhenti di luar gedung rumah sakit. Ia terus berjalan hingga mencapai area parkir belakang, tempat yang jauh lebih sepi dibandingkan lorong utama. Di sana, hanya ada beberapa kendaraan yang terparkir acak dan suara mesin pendingin yang berdengung pelan. Ia berhenti di dekat tembok, menyadarkan punggungnya, lalu menatap langit yang mulai redup. Sore perlahan berubah menjadi malam, dan suasana dingin mulai merayap masuk. Tangannya masih menggenggam kalung kecil itu. Ia membuka telapak tangannya perlahan, menatap benda sederhana yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Logamnya mulai kusam, ukirannya hampir pudar. Tapi baginya itu bukan sekadar benda. Itu adalah satu-satunya bukti bahwa ia pernah punya sesuatu yang disebut keluarga. Nafasnya berat, bukan karena lelah secara fisik, tapi karena beban yang terus menekan pikirannya. Keputusan yang baru saja muncul di dalam dirinya bukan sesuatu yang ringan. Ia tahu betul apa artinya, tahu betul apa konsekuensinya.
Namun anehnya, tidak ada rasa takut yang benar-benar menguasainya. Yang ada hanya satu dorongan yang sulit dijelaskan, seperti panggilan dari masa lalu yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Ia menutup matanya sejenak, dan kenangan itu kembali datang tanpa diundang. Wajah seorang wanita dengan mata lembut, suara yang selalu menenangkan, dan tangan yang dulu sering menggenggamnya dengan penuh kasih. Ibunya. Sosok yang selalu mengatakan bahwa seburuk apapun dunia memperlakukannya, ia tidak boleh menjadi orang yang membenci. Kalimat itu dulu terasa sulit dimengerti, terlalu berat untuk seorang anak yang hidup dalam penolakan. Tapi sekarang, berdiri di tempat ini, di titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, ia mulai memahami apa yang dimaksud. Ia membuka matanya perlahan. Tatapannya berubah, lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Tanpa banyak berpikir lagi, ia mendorong tubuhnya menjauh dari tembok dan kembali berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Langkahnya kali ini berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi sekadar mengamati. Ia berjalan lurus menuju meja informasi, tempat seorang perawat berjaga dengan wajah lelah. Perawat itu sedikit terkejut melihatnya kembali. Mungkin tidak menyangka lelaki seperti itu akan datang 2 kali ke tempat yang sama. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada formal, meski matanya masih menyimpan sedikit kehati-hatian. Lelaki itu berhenti di depan meja, menatap perawat itu tanpa tergesa. Ada jeda singkat sebelum ia berbicara, seolah memastikan bahwa kata-kata yang akan keluar tidak bisa ditarik kembali. "Aku mau ketemu dokter yang tadi," ucapnya pelan. Perawat itu mengernyit. "Dokter yang menangani pasien di ruang VIP?" Ia mengangguk. "Ada keperluan apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Lelaki itu menarik napas dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. "Aku donor." 2 kata itu membuat suasana langsung berubah. Perawat itu terdiam, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Maksudnya? Donor apa?" "Mata," jawab lelaki itu tanpa ragu. "Dua-duanya." Keheningan jatuh begitu saja. Bahkan suara mesin di sekitar terasa seperti menghilang untuk sesaat. Perawat itu menatapnya dengan mata yang membesar, mencoba memahami apakah ini lelucon atau sesuatu yang benar-benar serius. "Maaf, ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja," katanya akhirnya. Nada suaranya mulai berubah menjadi lebih hati-hati. "Kami perlu pemeriksaan, prosedur dan..." "Aku tahu," potong lelaki itu. "Tetap tenang. Aku cuma mau ketemu dokternya dulu." Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat perawat itu tidak bisa langsung menolak, bukan karena kata-katanya, tapi karena keyakinan yang terasa begitu kuat. Ia akhirnya mengangguk pelan, lalu meminta lelaki itu menunggu. Beberapa menit kemudian, dokter yang tadi terlihat di ruang VIP muncul dengan langkah cepat. Wajahnya masih menyimpan kelelahan, tapi kini ditambah dengan rasa penasaran. "Anda yang ingin menjadi donor?" tanyanya langsung. Lelaki itu mengangguk. Dokter itu menatapnya lebih lama, mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya. "Anda sadar ini bukan prosedur biasa. Donor kornea biasanya hanya 1 mata, dan itu pun dengan banyak pertimbangan. Anda bilang 2? "Iya." Jawaban itu datang tanpa keraguan sedikit pun. Dokter itu menghela napas pelan. "Kenapa?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dokter itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah lorong yang mengarah ke ruang VIP. "Karena dia butuh," katanya akhirnya. Jawaban itu terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu besar. Dokter itu jelas tidak puas. "Hubungan Anda dengan pasien apa?" Lelaki itu diam. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, ada sesuatu yang terlihat bergetar di matanya. Namun hanya sesaat. Ia kembali menenangkan dirinya. "Gak ada," jawabnya singkat. Dokter itu menyipitkan mata, merasa ada yang disembunyikan. "Kalau begitu, kenapa Anda melakukan ini? Anda tahu resiko kehilangan penglihatan itu permanen." Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya sedih. "Aku udah lama hidup dalam gelap," katanya pelan. "Ini nggak jauh beda." Kalimat itu membuat dokter itu terdiam. Ada sesuatu yang terasa lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia bisa merasakan bahwa keputusan ini bukan impuls sesaat, melainkan sesuatu yang sudah lama terbentuk.
Namun tetap saja, prosedur adalah prosedur. Kami harus melakukan serangkaian tes dulu, katanya akhirnya. Kecocokan jaringan, kondisi kesehatan, dan persetujuan resmi. Ini tidak bisa dilakukan diam-diam. Lelaki itu mengangguk. Lakuin aja. Dan satu lagi, lanjut dokter itu. Keluarga pasien biasanya akan memberikan kompensasi besar untuk donor. Anda berhak mendapatkan itu. Lelaki itu menggeleng tanpa berpikir. Nggak usah. Dokter itu terkejut. Ini bisa mencapai puluhan miliar. Aku bilang nggak usah. Nada suaranya tetap tenang, tapi kali ini lebih tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Perawat yang berdiri di samping hanya bisa saling pandang dengan dokter. Keduanya sama-sama tidak mengerti. Di dunia yang mereka kenal, hampir tidak ada orang yang rela melakukan sesuatu sebesar ini tanpa mengharapkan imbalan. Namun lelaki itu berdiri di depan mereka. Menjadi pengecualian yang sulit dijelaskan. Baik, kata dokter itu akhirnya. Kalau itu keputusan Anda, kami akan mulai prosesnya sekarang. Tanpa banyak kata, lelaki itu mengikuti dokter itu berjalan menyusuri lorong. Langkahnya tetap tenang. Seolah ia hanya menjalani sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Saat mereka melewati ruang VIP, ia sempat melirik ke dalam. Pria tua itu masih terbaring di sana. Tidak sadar bahwa seseorang sedang berjalan menuju keputusan terbesar dalam hidupnya. Demi dirinya. Lelaki itu tidak berhenti. Ia hanya menatap sekilas, lalu melanjutkan langkahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada yang tahu alasan dibalik keputusannya. Dan untuk saat ini, ia juga tidak berniat memberitahu siapapun. Karena bagi dirinya, ini bukan tentang pengakuan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Proses pemeriksaan berjalan lebih cepat dari biasanya, seolah rumah sakit itu sendiri ikut terburu oleh keadaan. Lelaki itu dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lain, diperiksa oleh beberapa dokter dengan alat yang berbeda, ditanya hal-hal yang sama berulang kali, namun ia menjawab semuanya dengan tenang tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan. Setiap hasil yang keluar justru semakin memperkuat satu hal yang sulit dipercaya, bahwa ia adalah kandidat yang sangat cocok. Seorang dokter spesialis yang lebih senior akhirnya dipanggil untuk memastikan semuanya. Wajahnya serius, sorot matanya tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat dunia medis hingga hampir kehilangan rasa terkejut. Namun kali ini, bahkan ia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kebingungannya. Hasilnya cocok, katanya pelan sambil menatap berkas di tangannya. Ini sangat jarang terjadi. Beberapa perawat saling pandang. Mereka tahu apa arti kalimat itu. Di tengah keterbatasan waktu dan kondisi pasien yang kritis, menemukan donor yang cocok seperti ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Namun yang lebih sulit dipahami bukanlah kecocokan itu, melainkan orang yang berdiri di hadapan mereka. Lelaki dengan penampilan yang sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang akan melakukan pengorbanan sebesar ini. Tato di lehernya terlihat jelas, jaket kulitnya masih melekat di tubuhnya, dan sorot matanya tetap dingin, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari hidupnya yang panjang dan keras. Dokter senior itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari berkas ke wajah lelaki itu. Kami harus memastikan sekali lagi, ini keputusan besar. Anda masih punya waktu untuk berpikir. Lelaki itu menggeleng pelan. Nggak perlu. Jawabannya singkat, tapi cukup untuk membuat suasana kembali hening. Anda akan kehilangan penglihatan secara permanen. Lanjut dokter itu, kali ini dengan nada lebih tegas. Tidak ada cara untuk mengembalikannya. Hidup Anda akan berubah sepenuhnya. Lelaki itu hanya diam sejenak, lalu menunduk sedikit, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar konsekuensi fisik. Hidupku udah berubah dari dulu, katanya akhirnya, pelan tapi jelas. Tidak ada emosi berlebihan dalam suaranya. Justru itu yang membuat kalimat itu terasa lebih berat. Dokter itu tidak langsung menjawab. Ia bisa merasakan bahwa lelaki ini tidak sedang mencoba menjadi heroik atau mencari simpati. Ia hanya sudah menerima semuanya. Beberapa saat kemudian, seorang pria berjas masuk ke ruangan itu dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, matanya langsung tertuju pada lelaki pang yang berdiri di tengah ruangan. Ia sudah diberitahu oleh staf bahwa ada donor yang sangat cocok, namun ia tidak menyangka akan melihat seseorang seperti ini. Ia berhenti beberapa langkah dari lelaki itu, menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi yang sulit ditebak.
"Jadi ini orangnya?" tanyanya singkat pada dokter. Dokter itu mengangguk. "Hasilnya sangat cocok. Ini kesempatan terbaik yang kita punya." Pria berjas itu tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, memperhatikan lebih detail, seolah mencoba mencari sesuatu yang tersembunyi. Namun yang ia temukan hanya wajah tenang yang tidak menunjukkan niat buruk apapun. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu mengangguk. "Dan kamu tahu siapa yang akan menerima donor ini?" Tidak ada jawaban langsung. Lelaki itu hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Pria berjas itu menghela napas pelan. "Aku tidak peduli apa alasanmu. Tapi kalau ini berhasil, aku akan pastikan kamu tidak akan menyesal secara finansial." Ia memberi isyarat pada asistennya, yang langsung menyerahkan sebuah dokumen. Tanpa banyak basa-basi, ia menyebut angka yang membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. 20 miliar. Beberapa perawat menahan napas. Bahkan dokter yang sudah berpengalaman pun sedikit terkejut dengan jumlah itu. Itu bukan sekadar kompensasi. Itu adalah angka yang bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Namun lelaki itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketertarikan. Ia hanya berdiri diam, menatap pria berjas itu dengan ekspresi yang tetap sama. "Gak usah," katanya pelan. Ruangan itu seperti membeku. Pria berjas itu mengernyit, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu mungkin belum paham. Ini bukan jumlah kecil. Aku ngerti," jawab lelaki itu singkat. "Lalu kenapa kamu menolak?" Pertanyaan itu keluar dengan nada yang mulai berubah, dari dingin menjadi sedikit menekan. Ia terbiasa menghadapi orang-orang yang akan melakukan apa saja demi uang. Penolakan seperti ini terasa tidak masuk akal. Lelaki itu terdiam sejenak. Pandangannya turun ke lantai, lalu kembali naik perlahan. "Karena ini bukan soal uang," katanya. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pria berjas itu kehilangan kata-kata untuk sesaat. Ia mencoba membaca wajah lelaki itu sekali lagi, mencari tanda-tanda kebohongan atau motif tersembunyi. Namun yang ia temukan hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan keputusan terbesarnya. "Kalau begitu, apa yang kamu mau?" tanyanya lagi, kali ini lebih pelan. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menggeleng. "Gak ada." Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Tidak ada permintaan, tidak ada syarat, tidak ada negosiasi. Hanya satu keputusan yang berdiri sendiri, tanpa penjelasan yang jelas. Pria berjas itu akhirnya mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan dengan uang atau kekuasaan. "Lakukan saja prosedurnya," katanya pada dokter, meski nadanya kini tidak sekuat sebelumnya. Dokter itu mengangguk, lalu memberi instruksi pada tim medis untuk mulai mempersiapkan operasi. Segalanya bergerak cepat setelah itu. Dokumen persetujuan disiapkan, ruangan operasi dijadwalkan, dan semua prosedur dipercepat semaksimal mungkin. Di tengah kesibukan itu, lelaki pang itu duduk di sebuah kursi di sudut ruangan. Tangannya kembali menggenggam kalung kecil di dadanya. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam dirinya. Bukan penyesalan, bukan juga ketakutan. Lebih seperti sebuah perasaan yang sudah lama tertahan, kini akhirnya menemukan jalannya. Di luar ruangan, malam telah benar-benar turun. Cahaya lampu kota terlihat samar dari balik jendela, menciptakan suasana yang tenang sekaligus sepi. Di tempat lain, di ruangan VIP yang masih sama, pria tua itu tetap terbaring, tidak sadar bahwa hidupnya akan segera berubah oleh seseorang yang tidak pernah ia anggap ada. Dan di antara semua orang yang sibuk dengan prosedur dan angka, hanya satu orang yang benar-benar mengerti arti dari semua ini. Seorang lelaki yang memilih untuk memberi segalanya tanpa meminta apapun kembali. Dan keputusan itu
perlahan tapi pasti, akan membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi terlalu lama. Malam semakin dalam, namun aktivitas di rumah sakit itu justru semakin padat. Cahaya lampu di ruang operasi menyala terang, sementara di lorong-lorong yang biasanya mulai sepi, kini masih dipenuhi langkah kaki yang terburu. Semua bergerak cepat, seolah waktu benar-benar menjadi sesuatu yang mahal malam itu. Di tengah kesibukan itu, lelaki Pang tersebut dipindahkan ke ruang persiapan operasi. Tubuhnya mulai dipasangi berbagai alat, tekanan darah diperiksa, detak jantung dimonitor, dan beberapa pertanyaan terakhir kembali diajukan untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar datang dari dirinya sendiri. Ia menjawab semuanya dengan tenang. Tidak ada perubahan dalam sikapnya sejak awal. Bahkan ketika perawat mencoba memastikan sekali lagi apakah ia ingin membatalkan, ia hanya menggeleng pelan tanpa perlu berpikir. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya tidak benar-benar kosong. Justru semakin dekat ia pada ruang operasi, semakin jelas potongan-potongan masa lalu itu kembali muncul. Tidak lagi samar seperti sebelumnya, kini lebih nyata, lebih tajam. Seolah ia dipaksa untuk mengingat semuanya sebelum benar-benar kehilangan penglihatannya. Ia teringat sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi. Halaman luas yang dulu pernah ia injak sebagai seorang anak kecil, meski hanya untuk waktu yang singkat. Ia teringat bagaimana ia berdiri di depan pintu, menggenggam tangan ibunya dengan erat, sementara ibunya mencoba berbicara dengan seseorang di dalam. Wajah ibunya waktu itu penuh harap, meski di baliknya tersimpan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun pintu itu tidak pernah benar-benar terbuka untuk mereka. Suara pria itu masih terngiang jelas di kepalanya. Keras, dingin, dan tanpa ragu. Ia tidak perlu mengingat setiap kata, karena perasaan yang ditinggalkan jauh lebih kuat daripada sekadar kalimat. Penolakan itu begitu jelas, begitu tegas, hingga bahkan seorang anak kecil pun bisa merasakannya tanpa perlu penjelasan. Ia ingat bagaimana ibunya menggenggam tangannya lebih erat setelah itu, mencoba tetap tersenyum meski matanya mulai basah. Mereka berjalan pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan rumah itu tanpa pernah kembali. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia tumbuh tanpa sosok ayah, tanpa pengakuan, tanpa tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Ibunya bekerja keras untuk bertahan, melakukan apa saja agar mereka bisa hidup. Namun dunia tidak selalu memberi kesempatan yang adil. Perlahan, keadaan memaksa mereka ke titik yang semakin sulit. Hingga suatu hari, ia harus kehilangan satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya. Kehilangan itu tidak datang dengan suara keras. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk bersiap. Hanya satu kenyataan yang datang tiba-tiba dan mengubah segalanya. Ia masih terlalu muda untuk benar-benar mengerti, namun cukup dewasa untuk merasakan betapa sepinya dunia tanpa seseorang yang selama ini menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Sejak saat itu, jalan hidupnya semakin jauh dari apa yang disebut normal. Ia belajar bertahan dengan caranya sendiri, hidup di jalanan, bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belajar untuk tidak berharap, untuk tidak bergantung, dan yang paling penting, untuk tidak peduli. Namun di dalam dirinya, ada satu bagian kecil yang tidak pernah benar-benar mati. Sebuah bagian yang masih menyimpan kenangan, masih menyimpan rasa yang tidak pernah sempat ia pahami sepenuhnya. Dan malam ini, semua itu kembali. Seorang perawat memanggil namanya, menariknya kembali ke kenyataan. Ia membuka mata perlahan, menyadari bahwa ia sudah berada di ambang sesuatu yang tidak bisa dibalik. "Kami akan mulai dalam beberapa menit," kata perawat itu dengan lembut. Ia mengangguk pelan. Di sisi lain rumah sakit, pria berjas berdiri di dekat jendela ruang tunggu. Tangannya dimasukkan ke dalam saku, wajahnya masih menyimpan ketegangan yang tidak ia tunjukkan secara terang-terangan. Ia baru saja menerima laporan lengkap tentang donor tersebut, dan semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada riwayat keluarga yang jelas, tidak ada latar belakang yang bisa diverifikasi dengan mudah, seolah lelaki itu muncul begitu saja tanpa jejak yang bisa diikuti. Namun yang paling mengganggunya bukan itu.
melainkan perasaan aneh yang muncul setiap kali ia mengingat wajah lelaki tersebut. Ia tidak bisa menjelaskannya. Bukan rasa familiar yang jelas, tapi lebih seperti bayangan samar dari sesuatu yang pernah ia lihat, pernah ia rasakan, tapi tidak bisa ia ingat dengan pasti. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Baginya, hal-hal seperti itu tidak penting. Yang penting adalah ayahnya selamat, dan operasi ini adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki. Namun di sudut pikirannya, pertanyaan itu tetap ada. Siapa sebenarnya lelaki itu? Kembali ke ruang persiapan, lelaki Pang itu kini sudah berbaring di atas tempat tidur yang akan membawanya ke ruang operasi. Lampu di atasnya terasa terlalu terang, namun ia tidak mengalihkan pandangan. Ia hanya menatap lurus ke atas, seolah mencoba mengingat setiap detail terakhir yang bisa ia lihat. Langit-langit putih, bayangan samar dari alat-alat di sekitarnya, dan wajah-wajah orang yang bergerak cepat dengan ekspresi serius. Semua itu akan segera hilang. Tangannya bergerak perlahan, kembali mencari kalung kecil di dadanya. Ia menggenggamnya erat, lebih erat dari sebelumnya. Dalam diam, ia seperti berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Tidak ada kata yang keluar, tapi perasaan itu jelas. Sebuah perpisahan yang tidak diucapkan, sebuah janji yang tidak pernah disampaikan. Tempat itu mulai bergerak, didorong perlahan menuju ruang operasi. Pintu besar terbuka, cahaya yang lebih terang menyambut, dan udara dingin langsung terasa di kulitnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mencari siapapun, karena ia tahu tidak ada yang menunggunya. Dan mungkin memang tidak perlu ada. Saat pintu ruang operasi tertutup di belakangnya, dunia di luar seakan terhenti sejenak. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa di balik pintu itu bukan hanya sebuah operasi yang akan terjadi, melainkan awal dari sesuatu yang selama ini terkubur. Sesuatu yang perlahan mulai retak, membuka jalan bagi kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ruang operasi itu terasa dingin, bukan hanya karena suhu yang memang dijaga rendah, tapi juga karena suasana yang begitu steril dan tanpa emosi. Lampu besar menggantung di atas, menyinari tubuh lelaki itu yang kini terbaring diam, dikelilingi oleh tim medis yang bergerak cepat dengan peran masing-masing. Semua sudah siap, semua sudah diperhitungkan, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh alat apapun. Sebuah keputusan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Lelaki itu memejamkan matanya perlahan ketika obat bius mulai bekerja. Suara-suara di sekitarnya perlahan menjadi samar, seperti ditarik menjauh oleh jarak yang tidak terlihat. Detak jantungnya tetap stabil, napasnya teratur, namun pikirannya justru semakin terbuka. Kenangan itu kembali. Kali ini bukan hanya potongan-potongan, melainkan aliran yang utuh. Ia melihat dirinya sendiri, lebih kecil, lebih lemah, berdiri di sudut jalan dengan pakaian lusuh dan mata yang kosong. Orang-orang berlalu tanpa peduli, beberapa menatap dengan jijik, sebagian lagi bahkan tidak melihat sama sekali. Dunia terasa begitu luas, namun tidak ada satu tempat pun yang benar-benar menjadi miliknya. Hari-harinya dihabiskan dengan bertahan, bukan hidup. Ia belajar tidur di tempat yang tidak seharusnya, makan dari sisa yang tidak diinginkan, dan berbicara hanya ketika benar-benar perlu. Tidak ada yang mengajarinya bagaimana menjadi kuat, tapi keadaan memaksanya untuk tidak punya pilihan lain. Di antara semua itu, ada satu hal yang selalu ia ingat. Wajah ibunya. Bukan wajah yang penuh penderitaan, tapi wajah yang selalu mencoba tersenyum, meski hidup tidak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Ibunya tidak pernah mengajarinya untuk membenci, bahkan terhadap seseorang yang telah meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Jangan jadi seperti dia. Itu yang pernah dikatakan ibunya dengan suara pelan suatu malam, saat mereka duduk di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kamu boleh terluka, tapi jangan sampai hatimu ikut rusak. Kalimat itu sederhana, tapi terlalu berat untuk dipahami saat itu. Namun kini, di titik ini, lelaki itu mulai mengerti. Di tengah efek obat bius yang semakin dalam, bayangan lain muncul. Ia melihat dirinya berdiri lebih dewasa, dengan penampilan yang mulai berubah. Rambutnya mulai dipotong dengan gaya yang tidak biasa.
Tubuhnya dihiasi tato yang bukan sekedar hiasan, tapi simbol dari perjalanan yang ia jalani. Setiap garis tinta di kulitnya adalah cerita. Setiap warna adalah pengingat bahwa hidupnya tidak pernah berjalan lurus. Ia pernah mencoba melupakan, mencoba hidup tanpa bayangan masa lalu. Namun setiap kali ia merasa sudah cukup jauh, sesuatu selalu menariknya kembali. Entah itu mimpi yang datang tiba-tiba, atau perasaan aneh yang muncul tanpa alasan jelas. Seolah ada bagian dari dirinya yang tidak pernah benar-benar pergi dari tempat itu. Dan malam ini, semua itu menemukan titiknya. Di luar ruang operasi, suasana tidak kalah tegang. Pria berjas itu duduk di kursi ruang tunggu. Tubuhnya condong ke depan dengan kedua tangan saling bertaut. Wajahnya tetap terlihat tenang, tapi pikirannya tidak benar-benar diam. Ia terus mengingat percakapan tadi, terutama cara lelaki itu menolak uang tanpa ragu. Hal seperti itu tidak masuk dalam logikanya. Dalam dunianya, semua orang punya harga. Semua orang bisa dibeli, selama angka yang ditawarkan cukup besar. Namun lelaki itu berbeda, dan perbedaan itu membuatnya tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat laporan medis yang masih ada di tangannya, tapi matanya tidak benar-benar membaca. Pikirannya justru kembali pada satu hal yang semakin mengganggu, perasaan familiar yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, malam terlihat begitu tenang, kontras dengan apa yang sedang terjadi di dalam. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi, namun tidak ada satupun yang benar-benar menarik perhatiannya. Sementara itu di dalam ruang operasi, proses telah dimulai. Dokter bekerja dengan fokus penuh, setiap gerakan dilakukan dengan presisi tinggi. Tidak ada ruang untuk emosi di sana, hanya teknik, pengalaman, dan konsentrasi yang menyatu dalam satu tujuan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, bahwa lelaki yang terbaring di meja operasi itu bukan sekedar donor. Ia adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Obat bius kini hampir sepenuhnya mengambil alih. Dunia di dalam pikirannya mulai memudar. Namun sebelum semuanya benar-benar gelap, ada satu bayangan terakhir yang muncul. Dirinya berdiri di depan rumah besar itu lagi. Kali ini bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai seseorang yang sudah mengerti. Pintu itu tetap tertutup. Namun kali ini ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri sebentar, menatap, lalu berbalik dan pergi. Bukan karena menyerah, tapi karena ia akhirnya sadar bahwa tidak semua pintu harus dibuka untuk bisa melanjutkan hidup. Dan mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan sesuatu yang selama ini menggantung. Perlahan semuanya menjadi gelap. Benar-benar gelap. Sementara di dunia nyata, operasi terus berlangsung. Berjalan di antara harapan dan resiko yang tidak bisa dihindari. Tidak ada yang berbicara lebih dari yang diperlukan. Tidak ada yang berani memastikan hasil sebelum waktunya. Di luar ruangan itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Dan tanpa disadari oleh siapapun, keputusan yang telah diambil malam ini bukan hanya akan mengubah satu kehidupan, melainkan membuka luka lama yang selama ini disembunyikan terlalu dalam. Luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Dan ketika luka itu akhirnya terbuka, tidak ada yang akan siap menghadapi apa yang ada di dalamnya. Waktu berjalan tanpa suara di dalam ruang operasi. Jarum jam terus bergerak, namun bagi mereka yang berada di dalam, detik terasa seperti sesuatu yang tidak bisa diukur. Semua perhatian tertuju pada satu titik, pada satu proses yang sedang berlangsung dengan tingkat presisi yang nyaris sempurna. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk ragu. Setiap gerakan dokter adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun. Setiap keputusan diambil dalam hitungan detik, namun dengan perhitungan yang matang. Tubuh lelaki itu terbaring tanpa perlawanan, sepenuhnya berada di bawah pengaruh obat bius. Wajahnya terlihat tenang, hampir seperti seseorang yang sedang tertidur lelap tanpa mimpi.
Tidak ada yang bisa melihat apa yang baru saja ia tinggalkan. Tidak ada yang bisa merasakan beban yang telah ia lepaskan sebelum akhirnya menyerahkan segalanya di meja operasi itu. Di sisi lain ruangan, tim medis lain bekerja pada pasien yang akan menerima donor. Pria tua itu masih dalam kondisi tidak sadar. Tubuhnya lemah namun kini dikelilingi oleh harapan baru. Monitor di sampingnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang masih bertahan, meski tidak stabil. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak tahu siapa yang sedang memberikan bagian dari hidupnya untuk dirinya. Dua ruang operasi berjalan bersamaan, terhubung oleh satu tujuan yang sama. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak tercatat dalam laporan medis manapun. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang. Dokter utama yang memimpin operasi itu berdiri sejenak setelah memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Ia melirik ke arah lelaki donor, lalu ke arah pasien penerima. Ada jeda kecil dalam dirinya, sesuatu yang jarang terjadi selama ia bekerja. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh oleh emosi, namun malam ini terasa berbeda. Ia masih mengingat percakapan singkat sebelum operasi dimulai, permintaan yang terdengar sederhana, tapi mengandung makna yang tidak biasa. Lelaki itu hanya meminta satu hal, agar identitasnya tidak pernah diungkap, tidak kepada keluarga, tidak kepada siapapun. Awalnya, dokter itu mencoba menjelaskan bahwa dalam prosedur seperti ini, transparansi seringkali diperlukan, terutama untuk kepentingan hukum dan administrasi. Namun lelaki itu tetap pada pendiriannya, tidak ada perubahan, tidak ada tawar-menawar. Akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai hal, dokter itu menyetujui permintaan tersebut dengan beberapa penyesuaian administratif. Semua data tetap dicatat, namun aksesnya dibatasi dengan sangat ketat. Sebuah keputusan yang tidak biasa, namun entah kenapa, dokter itu merasa bahwa ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kembali ke ruang tunggu, suasana tidak kalah menegangkan. Pria berjas itu kini tidak lagi duduk. Ia berjalan bolak-balik dengan langkah yang teratur, mencoba menjaga pikirannya tetap fokus. Beberapa orang dari keluarga besar sudah mulai berdatangan, duduk dengan wajah cemas, saling berbisik pelan tentang kemungkinan yang bisa terjadi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang sedang berlangsung di dalam. Mereka hanya tahu bahwa ada donor. Mereka hanya tahu bahwa ada harapan. Namun mereka tidak tahu siapa yang memberikan harapan itu. Seorang wanita paruh baya mendekati pria berjas itu, mencoba mencari jawaban dari seseorang yang terlihat paling tahu. "Apa operasinya sudah mulai?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk singkat. "Donornya siapa?" lanjut wanita itu. Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. Ia membuka mulut, namun tidak ada jawaban yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar tahu. Ia hanya tahu bahwa ada seseorang. Seseorang yang datang tiba-tiba, menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal, lalu menolak semua imbalan tanpa penjelasan. Dan sekarang, orang itu sedang berada di dalam ruang operasi, melakukan sesuatu yang bahkan keluarganya sendiri tidak berani lakukan. "Orang biasa," jawabnya akhirnya, meski kata-kata itu terasa kosong. Wanita itu mengangguk pelan, meski jelas tidak puas, namun ia tidak melanjutkan. Dalam situasi seperti ini, semua orang memilih untuk tidak memperumit keadaan. Waktu terus berjalan. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam. Setiap menit terasa lebih panjang dari sebelumnya. Di dalam ruang operasi, proses semakin mendekati tahap akhir. Ketegangan tidak berkurang, justru semakin meningkat. Ini adalah bagian paling krusial, di mana semuanya harus dilakukan dengan ketelitian maksimal. Dokter utama itu tetap fokus, namun di dalam dirinya ada satu hal yang terus berputar. Wajah lelaki itu sebelum operasi. Tatapan yang tidak menunjukkan ketakutan, tidak menunjukkan keraguan, hanya penerimaan. Ia sudah melihat banyak pasien, banyak donor, banyak keluarga yang rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Namun ini berbeda. Lelaki itu datang sendirian, tanpa keluarga, tanpa dukungan, tanpa satupun orang yang menunggunya di luar, dan tetap memilih untuk melakukan ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Akhirnya, setelah proses panjang yang melelahkan, tahap terakhir selesai. Semua alat mulai dilepaskan satu persatu, tim medis mulai menarik napas lebih lega, meski belum sepenuhnya santai. Operasi berjalan dengan baik, tanpa komplikasi yang berarti. Namun, hasil sebenarnya masih harus menunggu. Pria tua itu dipindahkan ke ruang pemulihan dengan kondisi yang stabil. Perban menutupi matanya, memberi waktu bagi tubuhnya untuk beradaptasi.
Sementara itu, lelaki donor juga dipindahkan ke ruangan terpisah. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan kini matanya tertutup oleh perban tebal yang tidak akan segera dibuka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berada dalam kegelapan. Bukan kegelapan yang ia rasakan selama ini, bukan kegelapan dalam arti metafora, tapi kegelapan yang nyata. Namun anehnya tidak ada kepanikan, tidak ada perlawanan, seolah ia sudah siap untuk ini sejak lama. Di luar ruangan, dokter akhirnya keluar dan memberi kabar kepada keluarga. Operasi berhasil, katanya singkat. Kalimat itu langsung disambut dengan napas lega. Beberapa bahkan tidak bisa menahan air mata. Harapan yang sempat hampir hilang kini kembali, membawa rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun di tengah semua itu, satu hal masih belum diketahui oleh mereka. Siapa sebenarnya orang yang telah memberikan semuanya? Dan lebih dari itu, mengapa ia memilih untuk tetap menjadi bayangan dalam cerita ini? Sementara di dalam ruangan yang sunyi, lelaki itu terbaring diam, dengan dunia yang kini benar-benar berubah. Ia tidak lagi bisa melihat apapun, namun mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sesuatu dalam hidupnya akhirnya menemukan arti. Pagi datang perlahan di rumah sakit itu, membawa cahaya lembut yang menembus jendela-jendela besar di lorong utama. Setelah malam panjang yang dipenuhi ketegangan, suasana mulai berubah menjadi lebih tenang, meski tidak sepenuhnya lega. Beberapa keluarga yang sejak tadi malam menunggu, kini terlihat lebih santai, duduk dengan posisi yang tidak lagi tegang, sesekali berbicara pelan, seolah mencoba mengembalikan rasa normal yang sempat hilang. Di ruang pemulihan, pria tua itu masih terbaring dengan perban tebal menutupi matanya. Mesin di sampingnya berbunyi stabil, menunjukkan bahwa kondisinya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Para dokter telah memberikan penjelasan bahwa operasi berjalan lancar, namun proses pemulihan tetap membutuhkan waktu. Untuk sementara, ia masih berada dalam pengaruh obat, belum sepenuhnya sadar akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Namun tidak semua orang merasa tenang. Pria berjas itu berdiri di dekat pintu ruangan, menatap ayahnya dalam diam. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi di dalam pikirannya, sesuatu terus bergerak, mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga. Sejak malam tadi, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan. Sosok lelaki itu. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail, setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan. Cara berdirinya, cara menatap, bahkan cara ia menjawab pertanyaan. Semua terasa biasa, namun justru disitulah letak keanehannya. Tidak ada yang menonjol, tapi juga tidak ada yang benar-benar bisa diabaikan. Ia menghela napas pelan, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya membawanya menuju meja perawat, tempat beberapa staf sedang memeriksa laporan pagi. "Aku mau lihat data donor itu," katanya langsung. Salah satu perawat menatapnya sebentar, lalu terlihat ragu. "Maaf, untuk data donor, ada pembatasan akses dari dokter utama." Alis pria itu sedikit terangkat. "Pembatasan?" "Iya, dokter bilang identitas donor tidak boleh disebarkan." Jawaban itu membuat suasana di sekitar mereka terasa sedikit berubah. Pria berjas itu terdiam beberapa detik, mencerna informasi tersebut. "Kenapa?" tanyanya lagi. Kali ini lebih pelan, tapi dengan tekanan yang jelas. Perawat itu menggeleng. "Kami juga tidak tahu pasti. Itu permintaan langsung dari donor." Kalimat itu membuat sesuatu di dalam dirinya semakin kuat. Permintaan untuk tetap anonim, penolakan terhadap uang, dan sikap yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar. Semua itu mulai membentuk pola. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menjauh. Langkahnya kini tidak lagi santai. Ada tujuan yang jelas di balik setiap gerakan. Ia menuju bagian lain dari rumah sakit, ke ruangan tempat donor ditempatkan setelah operasi. Di sisi lain bangunan, di sebuah ruangan yang lebih sederhana, lelaki pang itu terbaring diam. Tubuhnya masih lemah, napasnya teratur, dan perban tebal menutupi kedua matanya. Tidak ada keluarga yang menunggu, tidak ada bunga atau hadiah yang memenuhi ruangan. Hanya suara mesin kecil dan langkah perawat yang sesekali masuk untuk memeriksa kondisinya. Ia mulai sadar perlahan.
Dunia di sekitarnya terasa berbeda. Bukan karena suara atau udara, tapi karena sesuatu yang hilang. Ia mencoba membuka matanya, namun yang ia rasakan hanyalah tekanan lembut dari perban yang membungkusnya. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, hanya kegelapan yang benar-benar utuh. Ia tidak panik. Ia hanya menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya bergerak sedikit, mencari sesuatu yang familiar. Jarinya akhirnya menemukan kalung kecil di dadanya. Ia menggenggamnya erat, seperti seseorang yang memastikan bahwa masih ada sesuatu yang tersisa di dunia yang kini tidak bisa ia lihat. Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu terbuka pelan. Namun lelaki itu tidak menoleh. Ia hanya tetap diam, seolah tidak perlu melihat untuk tahu bahwa ada seseorang di sana. Pria berjas itu berdiri di ambang pintu, menatap sosok di atas ranjang dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan, mencoba mencocokkan apa yang ia lihat dengan perasaan yang sejak tadi mengganggunya. Ruangan itu sunyi. Hanya ada suara napas dan mesin kecil yang berdetak pelan. Ia akhirnya melangkah masuk. "Jadi kamu di sini?" katanya. Nada suaranya tidak lagi setajam sebelumnya, tapi tetap menyimpan jarak. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya sedikit mengangkat kepalanya, seolah mencoba memastikan arah suara. "Iya," jawabnya pelan. Pria berjas itu mendekat beberapa langkah. Kini ia bisa melihat lebih jelas. Wajah yang sama, tapi tanpa ekspresi yang bisa dibaca melalui mata. Perban itu membuat segalanya terasa berbeda. "Operasinya berhasil," lanjutnya. "Bagus." Jawaban itu singkat, tanpa emosi berlebih. Pria berjas itu mengamati lagi. Ada sesuatu yang mulai terasa semakin jelas, meski belum sepenuhnya bisa ia pahami. "Kamu benar-benar tidak mau apa-apa?" tanyanya. Lelaki itu menggeleng pelan. "Enggak." "Bahkan setelah ini?" "Enggak." Jawaban yang sama, tanpa perubahan. Pria itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya kendali dalam percakapan ini. Ia terbiasa berada di posisi yang lebih kuat, lebih tahu, lebih menentukan. Namun di hadapan lelaki ini, semua itu seperti tidak berlaku. Pandangannya kemudian jatuh pada sesuatu di leher lelaki itu. Sebuah kalung kecil, sederhana, bahkan terlihat usang. Namun entah kenapa, benda itu terasa tidak asing. Ia menyipitkan mata sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Ada ukiran kecil di permukaannya, sesuatu yang samar, tapi cukup untuk memicu ingatan. Sebuah ingatan lama, sangat lama. Ia tidak langsung bereaksi, namun di dalam pikirannya, sesuatu mulai bergerak. Sebuah pertanyaan yang perlahan berubah menjadi dugaan. Dan dugaan itu mulai mengarah pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menarik napas pelan, mencoba tetap tenang. "Kalung itu?" ucapnya, tapi tidak melanjutkan. Lelaki itu tidak menjawab. Tangannya justru semakin erat menggenggam benda tersebut. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Namun, kali ini bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh dengan sesuatu yang belum terucap. Di luar ruangan, matahari mulai naik lebih tinggi. Cahaya pagi menyinari rumah sakit itu dengan hangat, seolah membawa awal baru bagi semua yang ada di dalamnya. Namun, di dalam ruangan kecil itu, sesuatu yang lama justru mulai bangkit. Sebuah kebenaran yang perlahan mendekat ke permukaan. Dan ketika akhirnya terungkap, tidak akan ada satupun dari mereka yang benar-benar siap menghadapinya. Ruangan itu tetap sunyi, namun kali ini sunyinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena ada sesuatu yang menggantung di antara dua orang di dalamnya. Sesuatu yang belum terucap, namun sudah mulai terasa nyata. Pria berjas itu masih berdiri di samping ranjang. Matanya tidak lagi sekadar mengamati, tapi mulai mencari. Kalung kecil di leher lelaki itu terus menarik perhatiannya, seperti potongan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia mencoba mengingat lebih dalam, menggali sesuatu yang selama ini terkubur dalam ingatannya. Dan perlahan,
bayangan itu mulai muncul. Sebuah ruangan lama, aroma parfum yang lembut, dan sosok seorang wanita yang berdiri dengan senyum hangat. Ia masih kecil saat itu, berdiri tidak jauh dari ayahnya, melihat bagaimana pria tua itu memberikan sesuatu pada wanita tersebut. Sebuah kalung kecil, sederhana, tapi diberikan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan sebagai hadiah biasa, melainkan sebagai sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak mengerti saat itu. Namun sekarang, potongan itu kembali, dan semuanya mulai terasa tidak kebetulan. "Itu dari siapa?" tanyanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya, namun jauh lebih serius. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, tangannya masih menggenggam kalung itu dengan erat. Seolah ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan biasa. "Jawab," lanjut pria itu, kali ini lebih tegas. Ada jeda panjang sebelum akhirnya lelaki itu menarik napas dalam. Wajahnya tetap menghadap lurus ke depan, tidak berusaha mencari arah suara. "Dari seseorang yang udah gak ada," katanya pelan. Jawaban itu tidak memuaskan, justru membuat segalanya semakin jelas. Pria berjas itu menghela napas panjang, mencoba menahan sesuatu yang mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan yang tidak ia sukai. Perasaan yang selama ini ia hindari. "Nama ibumu siapa?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat udara di ruangan terasa berubah. Lelaki itu terdiam lebih lama dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, ada sesuatu yang benar-benar terasa berat di dalam dirinya. Bukan karena ia tidak tahu jawabannya, tapi karena ia tahu jawaban itu akan mengubah segalanya. Namun ia tidak menghindar. Ia tidak lari. "Rina," jawabnya akhirnya. Satu nama, satu kata. Namun cukup untuk membuat dunia pria berjas itu seperti berhenti sejenak. Tangannya yang tadi tenang, kini sedikit menegang. Napasnya tertahan tanpa ia sadari. Nama itu bukan nama asing. Bukan sesuatu yang baru ia dengar. Itu adalah nama yang pernah ia dengar, bertahun-tahun lalu. Nama yang pernah menjadi sumber pertengkaran di rumahnya. Nama yang tidak pernah disebut lagi setelah suatu kejadian. Dan sekarang, nama itu kembali. Dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mundur selangkah. Matanya tetap tertuju pada lelaki di hadapannya. Semua potongan yang sebelumnya terasa acak, kini mulai menyatu. Kalung itu, sikapnya, cara ia menolak uang. Dan sekarang, nama itu. Gak mungkin, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun di dalam dirinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia menatap lelaki itu lagi, kali ini bukan dengan rasa curiga, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mulai berubah menjadi kenyataan yang sulit diterima. "Kamu," ucapnya, namun kalimatnya terhenti. Lelaki itu tetap diam. Ia tidak membenarkan, ia juga tidak menyangkal. Karena sebenarnya, ia tidak perlu melakukan keduanya. Kebenaran itu sudah ada di antara mereka, dan tidak butuh kata-kata untuk membuatnya menjadi nyata. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang perawat masuk tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di dalam. Ia hanya membawa laporan dan sedikit tersenyum, mencoba menjaga suasana tetap profesional. Pasien di ruang VIP sudah mulai sadar, katanya. Kalimat itu seperti menarik semuanya kembali ke kenyataan. Pria berjas itu menoleh cepat. "Serius?" Perawat itu mengangguk. "Dokter bilang ini perkembangan yang bagus. Mungkin dalam beberapa jam ke depan beliau sudah bisa berinteraksi." Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu langsung berbalik dan berjalan keluar ruangan. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mendesaknya. Namun sebelum benar-benar keluar, ia sempat berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh, namun jelas ia sedang berpikir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pintu tertutup pelan, meninggalkan lelaki itu sendirian di dalam ruangan. Ia tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Namun tangannya perlahan melepas genggaman pada kalung itu. Bukan karena ia ingin melepaskannya, tapi karena ia tahu, tidak lama lagi semua akan berubah. Di sisi lain rumah sakit, suasana di ruang VIP mulai ramai kembali.
Dokter dan perawat bergerak lebih aktif, memeriksa kondisi pasien yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Monitor tetap berbunyi stabil, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Harapan. Pria tua itu mulai membuka matanya perlahan, meski masih tertutup perban. Ia belum bisa melihat, namun ia bisa merasakan perubahan. Napasnya sedikit lebih dalam, jari-jarinya bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia seperti kembali ke dunia yang sempat menjauh darinya. Pria berjas itu berdiri di samping ranjang, menatap ayahnya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Biasanya, ia akan fokus pada pemulihan, pada langkah berikutnya, pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Namun kali ini berbeda. Pikirannya tidak sepenuhnya berada di ruangan itu. Sebagian dari dirinya masih tertinggal di ruangan sebelumnya, bersama seseorang yang kini tidak lagi bisa ia anggap sebagai orang asing. Ia menatap wajah ayahnya yang masih lemah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pertanyakan. Masa lalu, kesalahan, dan sesuatu yang selama ini disembunyikan terlalu lama. Di dalam dirinya, sebuah kenyataan mulai terbentuk, bahwa pria yang kini sedang berjuang untuk pulih Adalah orang yang pernah membuat keputusan yang menghancurkan hidup seseorang. Dan orang itu baru saja mengorbankan segalanya untuknya, tanpa diminta, tanpa diketahui, tanpa ingin diakui. Kebenaran itu kini tidak lagi bisa disembunyikan, dan ketika saatnya tiba untuk menghadapinya, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa kembali seperti sebelumnya. Waktu berjalan pelan di dalam ruang VIP itu, seolah setiap detik sengaja diperlambat untuk memberi ruang pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pemulihan fisik. Cahaya pagi kini sudah berubah menjadi siang, menembus tirai tipis dan jatuh lembut di sudut ruangan. Para dokter dan perawat masih keluar masuk, memastikan semua berjalan sesuai harapan. Namun di balik aktivitas itu, ada ketegangan yang tidak terlihat, terutama bagi mereka yang mengetahui sebagian dari kebenaran yang mulai terungkap. Pria tua itu kini sudah sepenuhnya sadar. Tubuhnya masih lemah, gerakannya terbatas, namun kesadarannya perlahan kembali utuh. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, mencoba mengingat potongan terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Suara di sekitarnya terdengar jelas, langkah kaki, bisikan, dan sesekali suara alat medis yang terus berdetak. Namun satu hal yang paling ia rasakan adalah perubahan. Ia belum bisa melihat. Perban masih menutupi matanya. Namun ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Operasinya berhasil, ujar dokter dengan nada tenang, berdiri di sampingnya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit bergerak, mencoba membentuk kata, namun suaranya masih lemah. "Aku bisa lihat lagi?" tanyanya akhirnya, hampir seperti bisikan. "Kami sangat optimis," jawab dokter itu, "tapi kita harus menunggu sampai waktu yang tepat untuk membuka perban." Pria itu mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi yang berlebihan, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bangkit. Harapan yang sudah lama hilang kini kembali, meski masih dibungkus oleh ketidakpastian. Di sisi lain ruangan, pria berjas itu berdiri diam. Ia tidak banyak bicara sejak tadi. Tatapannya sesekali jatuh pada ayahnya, namun pikirannya jelas tidak sepenuhnya berada di sana. Apa yang ia ketahui sejak pagi tadi terus berputar di kepalanya, tidak memberi ruang untuk tenang. Ia belum mengatakan apapun, belum pada siapapun, namun ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Waktu terus berjalan hingga akhirnya dokter memberi tanda bahwa perban bisa mulai dibuka. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Semua orang yang ada di dalam menahan napas, bahkan suara kecil pun terasa terlalu keras. Perawat mendekat perlahan, tangannya terlatih, gerakannya hati-hati. Lapisan demi lapisan perban dilepas dengan penuh perhatian, memastikan tidak ada tekanan berlebih. Pria tua itu tetap diam, namun napasnya sedikit lebih cepat.
Momen itu terasa panjang, terlalu panjang, hingga akhirnya perban terakhir dilepas. Untuk beberapa detik, pria tua itu tidak membuka matanya, seolah ia takut bahwa harapan itu tidak nyata. Namun perlahan ia mencoba. Matanya terbuka sedikit, cahaya masuk. Awalnya buram, tidak jelas, namun kemudian perlahan mulai terbentuk. Bayangan berubah menjadi bentuk menjadi wajah. Ia mengedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ruangan, orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian, pandangannya berhenti di pintu ruangan. Seseorang sedang duduk di kursi roda, didorong perlahan oleh seorang perawat. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat lemah, dan kedua matanya tertutup perban tebal. Namun ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang langsung menarik perhatian pria tua itu. Ia menatap lebih lama, lebih dalam, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan ilusi. Itu siapa? Tanyanya pelan. Semua orang di ruangan itu ikut menoleh. Pria berjas itu membeku. Untuk beberapa detik tidak ada yang menjawab. Perawat yang mendorong kursi roda itu berhenti, sedikit bingung dengan situasi yang tiba-tiba berubah tegang. Pria tua itu masih menatap, tidak berkedip, tidak berpaling. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Dan kemudian, ia melihat kalung itu. Kalung kecil yang tergantung di leher lelaki yang kini duduk tanpa bisa melihat dunia. Waktu seakan berhenti. Napasnya tertahan, matanya membesar. Tidak karena terkejut semata, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pengenalan, sebuah ingatan, sebuah kesalahan. Gak mungkin, gumamnya pelan. Tangannya yang lemah mencoba bergerak, seolah ingin meraih sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Pria berjas itu akhirnya melangkah maju. Ia tidak bisa lagi diam. "Ayah," ucapnya pelan. Pria tua itu tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada lelaki di kursi roda itu. "Siapa dia?" ulangnya. Kali ini dengan suara yang lebih berat. Ada jeda panjang. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti apa. Pria berjas itu menarik nafas dalam. Dan akhirnya, ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Suaranya sempat terhenti, namun ia memaksa dirinya untuk melanjutkan. Dia yang donor. Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan kecil. Namun bagi pria tua itu, suara-suara itu seperti menghilang. Ia hanya mendengar satu hal, satu kenyataan. Orang yang kini tidak bisa melihat adalah orang yang memberinya penglihatan. Namun itu belum cukup, belum menjelaskan semuanya. "Namanya," ucapnya pelan. Pria berjas itu menatap lelaki di kursi roda itu sejenak, lalu kembali pada ayahnya. Kali ini suaranya lebih berat dari sebelumnya. "Anak ayah." Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang menghantam tanpa peringatan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Semua membeku. Pria tua itu seperti kehilangan nafas. Matanya tetap terbuka, tapi kini dipenuhi sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Keterkejutan, penyesalan, dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ingatan itu kembali. Wajah wanita itu, anak kecil itu, pintu yang ia tutup sendiri, dan keputusan yang ia buat tanpa pernah menoleh ke belakang. Semua kembali. Sekaligus, ia menatap lelaki itu lagi. Lebih lama, lebih dalam. Namun kini dengan perasaan yang berbeda. Bukan sekadar melihat, tapi menyadari bahwa orang yang pernah ia buang dari hidupnya adalah orang yang baru saja mengorbankan segalanya untuknya, tanpa diminta, tanpa diketahui. Tanpa ingin diakui, tangannya gemetar, bibirnya bergerak, namun tidak ada kata yang keluar. Karena tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan saat itu. Dan di tengah keheningan yang begitu berat, hatinya akhirnya hancur. Bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari apa yang telah ia buang selama ini.
dan bahwa kesempatan untuk memperbaikinya mungkin sudah tidak ada lagi. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan yang berat. Namun kali ini bukan karena ketidakpastian, melainkan karena kebenaran yang sudah tidak bisa lagi disangkal. Semua orang yang berada di dalamnya seperti kehilangan kemampuan untuk bereaksi dengan wajar. Mereka menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar keberhasilan operasi. Ini bukan lagi tentang medis, bukan lagi tentang hidup dan mati secara fisik, melainkan tentang sesuatu yang selama ini tersembunyi terlalu lama dan akhirnya muncul tanpa bisa dikendalikan. Pria tua itu masih terbaring di atas ranjang, namun kini tubuhnya sedikit terangkat, seolah ia mencoba mendekatkan dirinya pada kenyataan yang baru saja ia dengar. Matanya yang baru saja mendapatkan kembali penglihatan tidak lagi sekedar melihat dunia di sekitarnya, tetapi mulai menangkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Sosok di kursi roda itu tidak lagi hanya seorang donor, bukan lagi orang asing yang datang tanpa nama, melainkan bagian dari hidupnya yang pernah ia tolak, ia abaikan, dan ia buang tanpa pernah benar-benar memahami konsekuensinya. Tangannya bergerak perlahan, gemetar, mencoba meraih sesuatu di udara kosong. Jarak antara dirinya dan lelaki itu tidak terlalu jauh, namun terasa begitu panjang. Bukan karena ruang, melainkan karena waktu yang telah terlewat, karena keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Mendekat, ucapnya pelan, suaranya serak, hampir seperti bisikan yang dipaksakan keluar. Perawat yang mendorong kursi roda itu ragu sejenak. Namun pria berjas itu memberi isyarat kecil. Tanpa banyak kata, kursi roda itu perlahan didorong mendekat ke arah ranjang. Lelaki itu tetap diam. Ia tidak bertanya, ia tidak menolak. Ia hanya duduk dengan tubuh yang sedikit condong. Kedua matanya tertutup perban dan tangannya kembali menggenggam kalung kecil di dadanya. Ia tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Namun mungkin ia tidak perlu, karena ada hal-hal yang tidak membutuhkan penglihatan untuk bisa dirasakan. Pria tua itu menatap wajah lelaki itu dari jarak yang kini sangat dekat. Setiap garis wajah, setiap bekas luka, setiap detail kecil terasa seperti potongan dari masa lalu yang kini kembali dalam bentuk yang berbeda. Ia mencoba mencari bayangan anak kecil yang pernah ia lihat sekilas bertahun-tahun lalu, mencoba mencocokkan dengan sosok di hadapannya sekarang. Dan perlahan ia menemukannya, bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam sesuatu yang lebih dalam rasa, dalam penyesalan. Air matanya mulai menggenang, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Ia membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu terasa begitu berat. Kenapa? Akhirnya keluar juga, pelan dan rapuh. Kenapa kamu lakukan ini? Tidak ada jawaban langsung. Lelaki itu tetap diam beberapa detik, seolah mempertimbangkan apakah pertanyaan itu benar-benar perlu dijawab. Namun kemudian ia menarik napas perlahan. "Gak tahu," katanya pelan. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang sebesar ini. Namun, justru disitulah letak kejujurannya. Ia tidak melakukannya untuk balasan, bukan untuk pengakuan, bukan juga untuk memperbaiki sesuatu. Ia hanya melakukannya karena ia memilih untuk melakukannya. Pria tua itu menunduk sedikit, air matanya kini benar-benar jatuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak peduli siapa yang melihatnya, tidak peduli bagaimana ia terlihat. Semua yang selama ini ia jaga, semua yang selama ini ia bangun, terasa runtuh begitu saja di hadapan satu kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mencoba mengangkat tangannya lagi, kali ini berhasil menyentuh tangan lelaki itu. Sentuhan itu ringan, hampir ragu, seolah ia takut bahwa semua ini hanya ilusi yang akan hilang jika ia terlalu yakin. Namun tangan itu nyata, hangat, dan tetap diam di tempatnya. "Aku," suaranya terputus, napasnya tidak teratur. "Aku salah." Kalimat itu akhirnya keluar biasa, tapi sebagai sesuatu yang datang dari tempat yang paling dalam. Ia tidak menjelaskan, tidak perlu, karena semua yang terjadi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Lelaki itu tidak menarik tangannya, namun ia juga tidak menggenggam balik. Ia hanya membiarkan, seperti seseorang yang menerima, tapi tidak lagi berharap. Di sudut ruangan, pria berjas itu berdiri diam. Ia menyaksikan semuanya tanpa mencoba ikut campur.
Wajahnya tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang perlahan runtuh dalam dirinya juga. Selama ini, ia selalu melihat ayahnya sebagai sosok yang kuat, tidak tergoyahkan, dan selalu benar dalam setiap keputusan. Namun sekarang, ia melihat sisi lain yang tidak pernah ia bayangkan. Sisi yang rapuh, sisi yang penuh penyesalan. Dan di hadapannya, seseorang yang selama ini tidak pernah ia anggap penting, justru menjadi pusat dari semuanya. Waktu berjalan tanpa terasa. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang mencoba mengakhiri momen itu. Karena semua orang tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diulang. Pria tua itu perlahan menenangkan dirinya, meski air mata masih sesekali jatuh. Ia menatap lelaki itu sekali lagi, mencoba menghafal setiap detail, seolah takut akan kehilangan lagi. "Maaf," ucapnya pelan. Satu kata, namun penuh dengan semua yang tidak pernah ia katakan selama ini. Lelaki itu terdiam. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sedih, melainkan sesuatu di antaranya. Senyum yang tenang, senyum yang selesai. Ia tidak mengatakan apapun, karena mungkin tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Di luar ruangan, matahari mulai bergerak turun perlahan. Cahaya yang masuk ke dalam tidak lagi seterang sebelumnya, menciptakan bayangan panjang di lantai yang mengkilap. Hari itu perlahan mendekati akhirnya, membawa perubahan yang tidak akan pernah bisa dikembalikan seperti semula. Di dalam ruangan itu, 3 orang berdiri di titik yang sama, namun dengan perjalanan yang sangat berbeda. Seorang ayah yang baru menyadari kesalahannya. Seorang anak yang telah memberi segalanya tanpa meminta apapun. Dan seorang saksi yang akhirnya melihat kebenaran dari sudut yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Tidak ada akhir yang benar-benar bahagia, namun juga tidak sepenuhnya tragis. Karena di antara semua kehilangan dan penyesalan, ada satu hal yang tetap ada. Sebuah ketulusan yang tidak pernah hilang meski tidak pernah diakui. Dan mungkin disitulah arti sebenarnya dari semua ini. Bukan tentang apa yang didapatkan, tapi tentang apa yang tetap diberikan, bahkan ketika tidak ada yang tersisa.